Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi edisi ETS dengan mata kuliah akuntansi dasar. Kenalan lagi yuk. Perkenalkan, nama saya Putri Ahira, nomor induk mahasiswa 112111435, kelas K119 MNR, Universitas Teknologi Digital. Sebelum masuk ke soal, aku mau jelasin dulu nih tentang FIFO. Jadi FIFO itu singkatan dari First In, First Out. Dan metode FIFO adalah metode manajemen persediaan barang dengan konsep menggunakan barang yang diterima lebih awal. Nah, sedangkan LIFO singkatan dari Last In, First Out. Metode LIFO adalah metode manajemen persediaan barang dengan konsep menggunakan barang yang diterima paling akhir. Sedangkan average adalah metode pencatatan persediaan rata-rata tertimbang, di mana konsepnya perusahaan membagi biaya barang dengan jumlah unit barang yang tersedia. Akibatnya, persediaan produk terakhir dan beban pokok penjualan harus dikalkulasikan dalam bentuk rata-rata. Nah, yang pertama ada FIFO. Pada tanggal 1 Juli terdapat persediaan awal sebanyak 100 unit dengan harga per unit 10.000 dan total harga 1 juta. Kemudian di tanggal 5 terdapat pembelian sebanyak 500 unit, harga per unit 12.000 dan total harga 6 juta. Kemudian dimasukkan ke persediaan sebesar 500 unit, harga per unit 12.000 dan total harga 6 juta. Kemudian di tanggal 12 Juli terdapat pembelian sebanyak 100 unit, harga per unit 15.000 dan total harga 1.500.000 yang kemudian dimasukkan ke persediaan sebesar 100 unit, harga per unit 15.000 dan total harga 1.500.000. Kemudian di tanggal 22 Juli terdapat penjualan sebanyak 300 unit, di mana 100 unit diambil dari persediaan awal, kemudian dengan harga per unit 10.000 dan total harga 1 juta. Kemudian 200 unit yang lain diambil dari transaksi tanggal 5 di pembelian, diambil sebanyak 200 unit dengan harga per unit 12.000 dan total harga 2.400.000. Kemudian persediaan berkurang menjadi 300 unit dengan total harga 12.000 dan total harga 3.600.000. Kemudian 100 unit, harga per unitnya 15.000 dan total harga 1.500.000. Di tanggal 27 terdapat pembelian sebanyak 100 unit dengan harga per unit 20.000. Kemudian tanggal 30 Juli terdapat penjualan sebanyak 50 unit dengan harga per unit 12.000 dan total harga 600.000. Dan persediaan menjadi 250 unit, harga per unit 12.000 dan total harga 3 juta. Kemudian 100 unit, harga per unit 15.000 dan total harga 1.500.000. Kemudian 100 unit dengan harga per unit 20.000 dan total harga 2 juta. Kemudian jumlah dari pembelian unit adalah 700, total harga pembelian adalah 9.500.000, kemudian penjualan unit sebanyak 350, total harga penjualan 4 juta, dan total harga persediaan 6.500.000. Kemudian harga pokok penjualan HPP sama dengan PBD awal ditambah pembelian bersih dikurangi PBD akhir. Persediaan awal sebesar 1 juta, kemudian pembelian sebesar 9.500.000 dan barang tersedia untuk dijual dijumlah menjadi 10.500.000, kemudian persediaan akhir 6.500.000. Kemudian dikurangi menjadi HPP sebesar 4 juta. Kemudian ada laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi HPP. Penjualan sebesar 9 juta kemudian dikurangi HPP sebesar 4 juta yang kemudian hasilnya adalah laba kotor sebesar 5 juta. Kemudian lanjut ke metode LIFO. Pada tanggal 1 Juli terdapat persediaan awal 100 unit, harga per unit 10.000. Kemudian di tanggal 5 Juli terdapat pembelian sebanyak 500 unit dengan harga per unit 12.000 dan total harga 6 juta yang kemudian dimasukkan ke dalam persediaan. Kemudian di tanggal 12 terdapat pembelian sebesar 100 unit dengan harga per unit 15.000 dan total harga 1.500.000 yang kemudian dimasukkan ke dalam persediaan. Kemudian di tanggal 22 Juli terdapat penjualan sebesar 300 yang 100 unit diambil dari persediaan awal dengan harga per unit 15.000 dan total harga 1.500.000 dan 200 unit dengan harga per unit 12.000 dengan total harga 2.400.000. Kemudian persediaan berubah menjadi 100 unit, harga per unit 10.000 dan total harga 1 juta, dan 300 unit, harga per unitnya 12.000 dan total harga 3.600.000. Kemudian di tanggal 27 Juli terdapat pembelian lagi sebesar 100 unit dengan harga per unit 20.000 dan total harga 2 juta yang kemudian dimasukkan ke dalam persediaan. Kemudian di tanggal 30 Juli terdapat penjualan sebesar 50.000 dengan harga per unit 20.000 dan total harga 1 juta. Nah, total persediaan menjadi unit 100, harga per unit 10.000 dan total harga 1 juta. Kemudian 300 unit, harga per unitnya 12.000 dan total harga 3.600.000. Dan yang terakhir unit 50, harga per unitnya 20.000 dan total harga 1 juta. Jadi total unit pembelian adalah 600, total harga pembelian 9.500.000. Total unit penjualan adalah 350 dan total harga penjualan adalah 4.900.000 dan total harga persediaan
persediaan adalah 5.600.000. Kemudian ada HPP, harga pokok penjualan, persediaan awal 1 juta, pembelian 9.500.000, kemudian ditambah barang tersedia untuk dijual adalah 10.500.000, persediaan akhir adalah 5.600.000, kemudian dikurang menjadi HPP sebesar 4.900.000. Kemudian laba kotor, penjualan sebesar 9 juta, kemudian dikurangi HPP 4.900.000 dan menjadi laba kotor sebesar 4.100.000. Kemudian metode average. Tanggal 1 Juli terdapat persediaan awal 100 unit, harga per unit 10.000 dan total harga 1 juta. Kemudian di tanggal 5 Juli terdapat pembelian 500 unit, harga per unit 12.000 dan total harga 6 juta. Dengan persediaan menjadi 600 unit, harga per unit 11.700 dan total harga 7.020.000. Kemudian di tanggal 12 Juli terdapat pembelian sebanyak 100 unit dengan harga per unit 15.000 dan total harga 1.500.000 dan persediaan menjadi 700 unit dengan harga per unit 12.171 dan total harga 8.519.700. Kemudian di tanggal 22 Juli terdapat penjualan sebesar 300 unit dengan harga per unit 12.171 dan total harga 3.651.300. Kemudian persediaan menjadi 400 unit, harga per unit 12.171 dan total harga 4.868.400.000. Kemudian di tanggal 27 Juli terdapat pembelian sebanyak 100 unit dengan harga per unit 20.000 dan total harga 2 juta. Dan persediaan menjadi 500 unit, harga per unit 13.737 dan total harga 6.868.500.000. Kemudian di tanggal 30 Juli terdapat penjualan sebanyak 50 unit dengan harga per unit 13.737 dan total harga 686.850. Persediaan menjadi 450 unit, harga per unit 13.737 dan total harga 6.181.650.000. Kemudian harga pokok penjualan. Persediaan awal 1 juta, pembelian 9.500.000 ditambah barang tersedia untuk dijual jadi 10.500.000. Kemudian dikurangi persediaan akhir sebesar 6.181.650 dan dikurangi menjadi HPP sebesar 4.318.350.000. Kemudian ada laba kotor, penjualan sebesar 9 juta, kemudian dikurang HPP 4.318.350 yang kemudian laba kotor menjadi 4.681.650.000. Persediaan barang 1 Januari pada biaya 36.500 dan pembelian di 1 Januari bersih pada biaya 72.800 dan ditambah barang tersedia untuk dijual menjadi 109.300. Kemudian persediaan barang 1 Januari pada retail 51.700.000, kemudian pembelian di 1 Januari bersih pada retail 94.200, kemudian ditambah menjadi 145.900. Kemudian rasio biaya pada harga retail adalah 109.300 dibagi 145.900 sama dengan 74%. Kemudian menentukan persediaan akhir retail. Persediaan barang 1 Januari pada biaya adalah 36.500, kemudian pembelian di 1 Januari bersih di biaya 72.800, kemudian ditambah dan menjadi barang tersedia untuk dijual sebesar 109.300. Kemudian persediaan barang 1 Januari pada retail sebesar 51.700 dan pembelian di 1 Januari bersih sebesar 94.200, kemudian ditambah dan menjadi barang tersedia untuk dijual pada retail adalah sebesar 145.900 yang kemudian dikurangi penjualan di Januari sebesar 85.000 jadi hasilnya 60.900. Kemudian estimasi persediaan yang diestimasi pada biaya. Persediaan barang 1 Januari pada biaya 36.500, kemudian pembelian di 1 Januari bersih 72.800, kemudian ditambah dan menjadi barang tersedia untuk dijual pada biaya sebesar 109.300. Kemudian persediaan barang 1 Januari pada retail sebesar 51.700 dan pembelian di 1 Januari bersih pada retail 94.200, kemudian ditambah dan menjadi barang tersedia untuk dijual sebesar 145.900 dan penjualan di Januari sebesar 85.000 yang kemudian dikurangi menjadi persediaan barang 31 Januari pada retail sebesar 60.900. Kemudian persediaan barang 31 Januari biaya 60.900 dikali 74% adalah sebesar 45.066. Persediaan 1 Januari. Persediaan barang 1 Januari sebesar 53.000, kemudian pembelian di 1 Januari bersih sebesar 97.000, ditambah barang tersedia untuk dijual menjadi 150.000. Kemudian penjualan di Januari bersih adalah sebesar 184.000. Kemudian dikurangi laba kotor estimasi. Jadi 184.000 dikali 35%, hasilnya adalah 64.400. Kemudian 184.000 dikurangi 64.400 menjadi harga pokok penjualan estimasi yaitu sebesar 119.600. Kemudian barang tersedia untuk dijual 150.000 dikurangi harga pokok penjualan estimasi 119.600 yang menjadi persediaan estimasi 31 Januari yaitu sebesar 30.400. Untuk menentukan perputaran persediaan,
Total dibagi rata-rata menjadi perputaran persediaan, yaitu 9,25 kali untuk Morgan, dan untuk Grace adalah 11,4 kali. Untuk menentukan rata-rata periode penjualan adalah dengan membagikan penjualan harian dengan persediaan akhir. Pada Morgan terdapat 36 hari dan Grace terdapat 28 hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.